Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Minggu ini tanggal 21 Desember, Minggu Advent yang keempat, dan hari Kamis sudah tanggal 25 Desember dan kita bersama-sama akan merayakan Natal. Advent demi Advent sudah kita lewati dan kiranya itu lebih mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran dari Sang Juru Selamat. Waktu Advent yang kedua, kita berbicara tentang pengharapan untuk orang-orang yang tidak punya pengharapan. Untuk orang-orang yang berada di dalam keputusasaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita semua pernah berada pada satu titik mengalami keputusasaan di dalam hidup. Akan tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, Ia tidak sekedar berbicara tentang keputusasaan akan hidup yang kita jalani. Lebih dari itu, pada waktu Kristus datang ke dalam dunia ini, Allah sebetulnya ingin berbicara kepada kita tentang keputusasaan yang sangat menyedihkan bagi orang berdosa. Seolah-olah Tuhan mau berkata seperti ini, apakah engkau tahu kenapa aku harus datang ke dalam dunia yang kotor ini? Atau pertanyaannya bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Apakah engkau mengerti apa yang akan terjadi dengan hidupmu di dunia yang akan datang jika aku tidak datang ke dalam dunia ini? Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita manusia berdosa tidak punya pengharapan apapun. Tidak punya pengharapan apapun yang dapat kita usahakan dari diri kita atau orang lain, sesama kita manusia yang berdosa, untuk pengharapan akan hidup yang mulia di masa yang akan datang. Jikalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini. Rasul Paulus berkata begini, Efesus pasal 2 ayat 1-2. Kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu, saya dan Bapak Ibu sekalian, semua umat manusia yang berdosa, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran, di dalam dosa dan pelanggaran. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, waktu kita mesong ke gigi atau ke tempat duka, apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Tiba-tiba tolong ambilkan saya minum gitu ya, kabur semua ya yang datang ya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang yang mati Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Kristus lahir ke dalam dunia ini membawa hidup, membawa hidup. Dan itu menjadi pengharapan kita, orang-orang yang sesungguhnya telah mati di dalam dosa. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan begini, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Ia akan hidup. Kita akan hidup Bapak Ibu sekalian, walaupun ia sudah mati. Kita semua nanti akan mati Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan mengatakan kamu akan hidup. Dan Tuhan membawa kehidupan. Artinya Bapak Ibu sekalian, pengharapan yang Tuhan Yesus bawa, Allah pengharapannya jauh melampaui dunia ini. Melampaui kesementaraan dunia ini. Karena yang ia janjikan adalah sesuatu yang kekal adanya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, saya tahu menjadi orang Kristen bukan berarti kita tidak mungkin mengalami keputusasaan dalam hidup. Bisa saja, karena pergumulan yang berat, kita mengalami keputusasaan yang mematahkan semangat kita. Mungkin ingin sekali rasanya kita menyerah dalam hidup. Kita berharap sesuatu yang baik, namun kenyataannya justru sebaliknya, sesuatu yang tidak baik yang terjadi. Kita mengharapkan sesuatu di dalam doa kita, Bapak Ibu sekalian, kita berharap di dalam doa kita. Namun tidak kunjung datang jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita akan kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan? Pengharapan akan hidup yang kekal adalah sesuatu yang mustahil untuk diusahakan oleh manusia. Dan itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia,
mungkin bagi Allah. Coba kita katakan sama-sama ya. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jikalau itu saja mungkin Allah lakukan untuk kita. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian, kita akan melepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan untuk hal-hal yang sebetulnya sementara di dunia ini. Bapak Ibu, saya tahu di dunia ini kita punya harapan yang beraneka ragam. Tidak salah. Tapi saya ingin Bapak Ibu melihat apapun kesementaraan dunia ini dengan cara pandang iman yang kekal. Seorang pemudi dewasa ingin mempunyai suami yang ganteng. Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Boleh ya, boleh ya. Waktu itu ia sangat berdoa dan berharap. Ya, dia berdoa, berharap begitu ya. Tuhan, kapan ya aku punya suami, ya minimal nyerempet dikit seperti artis-artis Korea gitu ya. Kan pengen yang ganteng Bapak Ibu sekalian. Pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ada seorang pemuda, ganteng tenanan Bapak Ibu sekalian ya. Ganteng tenanan, mendekati dia Bapak Ibu sekalian ya, didekati. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, dengan segala daya dan upaya mereka menikah, bisa menikah. Pemudi ini sangat bahagia sekali, bahagia ya, harapannya pengen dapat yang ganteng. Ingat waktu mencari pasangan yang diharapkan hanya fisik saja, ganteng gitu ya. Akan tetapi waktu menikah semuanya mulai terlihat. Waktu sudah menjalani pernikahan 1 tahun, ia mulai merasa tidak nyaman. Suaminya mulai sering berbicara kasar. Mulai sering mengeluarkan kata-kata yang merendahkan dia. Hampir setiap hari dilalui dengan pertengkaran. Ditambah lagi suaminya lebih suka bermain game online, ya. Sehingga ketika mereka mempunyai anak yang pertama, ibu muda ini sekarang sudah jadi ibu-ibu ya, ibu muda ya. Ibu muda ini merasa sendirian mengurus anaknya. Hari-harinya dilalui dengan lelah dan rasa kecewa. Dulu sebelum menikah semuanya terlihat baik, sesuai harapan kan? Dapat yang ganteng Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi waktu sudah pernikahan, menjalani pernikahan, baru semuanya terlihat. Apa yang dulu ia harapkan, kini menjadi kesusahan di dalam hidupnya. Ada orang muda Bapak Ibu sekalian yang berharap mempunyai sebuah gadget yang baru, sebuah smartphone yang baru begitu ya. Dengan suatu usaha, akhirnya ia berhasil membelinya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian punya keinginan, punya barang sesuatu, terus bisa kebeli begitu ya. Senang ya awal-awal ya, senang Bapak Ibu sekalian. Pada waktu awal begitu senang ya, tiap hari HP-nya dilapin ya Bapak Ibu sekalian, kotor dikit, dilapin ya, tiap hari dilihat, wah senang dia Bapak Ibu sekalian. Tapi lambat laun berjalannya waktu sudah terasa biasa kan? Biasa saja tuh Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, semua pengharapan yang kita inginkan di dunia ini hanya sementara. Bahkan tidak jarang justru bisa mengecewakan, bukan? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kita pengharapan yang melampaui dunia ini. Pengharapan itu adalah hidup yang kekal, yang tidak bisa kita raih dan usahakan dengan kemampuan diri kita sebagai orang yang berdosa. Saya mengerti Bapak Ibu sekalian, ada orang berpikir begini, memangnya pengharapan hidup yang kekal lebih penting dari harta dunia? Memangnya pengharapan akan hidup yang kekal itu lebih penting dari dapat contoh idaman? Begitu. Bapak Ibu, hal ini bukan sekadar berbicara tentang hal penting dan tidak penting, tapi soal kelanjutan hidup kita setelah di dunia ini. Pertaruhannya Bapak Ibu sekalian itu kekal. Pertaruhannya kekal Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di dunia ini bisa mencapai usia sekian. Dan setelah itu pertaruhannya adalah kekekalan. Hidup kekal atau binasa kekal. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Ia memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, jikalau kita memahami dengan sungguh betapa menyedihkannya, betapa malangnya, betapa menderitanya kehidupan manusia di dalam kebinasaan yang kekal, maka kita akan memahami betapa pentingnya pengharapan akan hidup yang kekal yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini. Saya pernah tanyakan Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang muda di gereja, saya tanyakan begini, menurut kalian,
Apa yang paling mengerikan dari kebinasaan yang kekal? Dulu ada sebuah buku, saya tidak tahu Bapak Ibu tahu nggak generasi 90-an. Kira-kira judul bukunya itu Siksa Neraka begitu. Tapi ini sebelah ya Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman sebelah. Kalau yang suka gosipin orang gitu ya, yang suka gosipin orang, suka ngomongnya jelek, nanti kalau di neraka disisanya apa? Ditusuk-tusuk gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tangannya suka nyuri begitu ya, tangannya suka nyuri, terus kalau di neraka nanti dipotong, sakit, terus tumbuh lagi, dipotong, sakit, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, ini sebelah ya, ini ajaran sebelah Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling menyedihkan, yang paling mengerikan dari kebinasaan kekal itu bukan soal demikian. Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, hal yang paling mengerikan dan paling menyedihkan dari kebinasaan kekal adalah tidak ada lagi anugerah Allah di sana untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada lagi pengharapan apapun bagi mereka untuk sesuatu yang baik, itu tidak ada di sana Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi semuanya itu bersifat kekal. Sekalipun mereka bertobat dengan sungguh bertobat dengan sungguh-sungguh, sekalipun mereka mengaku percaya dengan sungguh-sungguh, oh Yesus Engkau Tuhan, Juru Selamat, sekalipun mereka ingin berbuat baik, tapi hadirat dan anugerah Tuhan tidak ada lagi di sana. Selamanya mereka akan jauh dari anugerah Tuhan. Itulah kebinasaan yang kekal. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu sekalian dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jemaat yang terkasih, apakah pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal itu penting? Sangat penting. Dan untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, kini telah melihat terang yang besar. Dan itu pengharapan kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya berharap kita semua menjalani keseharian hidup kita sebagai orang Kristen yang berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita sadar bahwa Tuhan memberikan janji yang pasti akan nasib atau kehidupan seperti apa yang akan kita jalani di dunia yang akan datang, maka sungguh kita ini adalah orang percaya atau orang Kristen yang hidup di dalam pengharapan Tuhan. Bapak Ibu, hidup yang kita jalani sebagai orang Kristen adalah hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Hidup saya adalah hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mudah dan berlarut-larut dalam keputusasaan. Bahkan seolah-olah kita lupa akan janji yang Tuhan berikan bagi kita. Janji yang teguh yang menjadi pengharapan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus itu pernah berkata kepada Titus anak rohaninya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ayat 3, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, minggu lalu kita memasuki kemudian Advent yang ketiga. Kasih bagi mereka yang merasa tidak dicintai, tidak dikasihi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, waktu manusia itu dirusak oleh dosa, maka yang pantas Allah berikan kepada kita itu keadilan, penghukumannya. Waktu dibacakan ayat kebenaran firman Tuhan minggu lalu, hati saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian. Karena Allah sudah melakukan perbuatan kasih yang besar kepada kita, kepada saya. Saya bacakan ayat ini. Kita bacakan sama-sama Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Melalui perenungan kita minggu lalu, saya ingin kembali tegaskan Bapak Ibu, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bukan ciptaan, bukan makhluk surgawi seperti malaikat yang Ia berikan kepada kita sebagai ganti hukuman dosa kita. Namun anak tunggal Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang Bapa berikan kepada dunia ini, kepada kita untuk dikorbankan. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak ada kasih seperti kasih Allah yang Ia berikan kepada kita. Orang seringkali berbuat kasih karena ia menerima dahulu kasih. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Allah mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Bapak Ibu, mari hidup di dalam kasih Allah dan mengasihi sesama sesuai dengan kasih yang kita terima dari Allah. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, pengharapan untuk mereka yang tidak berpengharapan, yang hidup di dalam keputusasaan. Kasih bagi mereka yang merasa tidak dicintai. Semuanya ini benar-benar kita rasakan waktu Kristus datang ke dalam dunia ini. Sekarang adalah minggu Advent yang keempat dan kita berbicara tentang sukacita bagi mereka yang tidak mempunyai sukacita. Atau sukacita bagi mereka yang dirundu oleh kemalangan atau duka cita. Saya akan memulainya dengan pembahasan ini dengan sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Ada seorang suami parubaya, usianya mungkin sekitar 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Sebut saja Bapak ini namanya Pak Murung ya. Pak Murung namanya. Waktu bangun pagi, ia membuka matanya Bapak Ibu sekalian. Ya biasa ya badannya agak sedikit pegal-pegal begitu. Ia bangun dan kemudian melihat jam. Ia kaget Bapak Ibu sekalian. Karena jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kemudian ia berkata kepada istrinya dengan nada yang sedikit tinggi. Ma, kenapa sih nggak bangunin pagi? Kenapa sih nggak bangunin papa tadi? Kemudian istrinya menimpali dengan nada yang cukup tinggi juga Bapak Ibu sekalian. Papa loh dibangunin, kenapa tadi malam malah tidur kemalaman? Aku juga harus siapkan sarapan kan? Bantuin juga adik mau mandi, mau siap-siap berangkat sekolah. Kemudian Pak Murung bangun, hatinya cukup jengkel ya, Bapak Ibu sekalian, cukup jengkel. Ia bergegas, siap-siap cuci muka. Kemudian setelah tergesa-gesa, ia bergegas ke ruang makan, mau minum kopi. Waktu ia minum kopi, kopinya sudah dingin, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ia berkata dengan nada yang lebih tinggi, Ma, niat bikin kopi enggak? Ayo Bapak, pernah gitu enggak? Ma, pernah niat bikin kopi enggak? Ini kok sudah dingin kopinya. Kemudian istrinya menjawab juga dengan nada yang tinggi. Lah siapa suruh bangunnya telat? Kopi sudah disiapin dari tadi. Salah sendiri kan telat? Kemudian Pak Murung ini hanya bisa menggerutu dalam hatinya. Hatinya sudah mulai jengkel Bapak Ibu sekalian. Ia bergegas memanaskan motor dan mau mengantar anaknya pergi ke sekolah. Di perjalanan Bapak Ibu sekalian, anaknya juga sedikit ngambek karena takut, karena telat kan, sudah sedikit telat Bapak Ibu sekalian. Di rumah sudah tengkaran sama istri. Ditambah lagi anaknya sedikit ngomel. Setelah mereka sampai di pertengahan jalan Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Pak Murung merasakan ada yang kurang beres dari motornya. Ternyata ban belakang motornya pecah Bapak Ibu sekalian. Saya selama 8 tahun di sini mungkin sudah mengalami 3-4 kali pecah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi merasakan pernah dorong motor itu, pernah merasakan waktu itu mau pergi ke rumahnya Kopeter ya, jenguk anaknya waktu itu. Waktu itu pecah dekat GG Permai di sana. Untung cepat dapat tukang tambal ban ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Terpaksa ya harus mendorong motornya Bapak Ibu sekalian. Anaknya mulai menangis. Dengan cukup bersusah payah akhirnya Pak Murung menemukan tambal ban. Singkat cerita anaknya diantar ke sekolah dan hari itu Pak Murung benar-benar murung Bapak Ibu sekalian. Ia tidak dapat bersukacita. Hari itu dan kebanyakan hari-hari yang lainnya dilalui oleh Pak Murung selalu dibayang-bayangi dengan kehilangan sukacitanya. Hidupnya sesuai dengan namanya ya, dipenuhi dengan kemurungan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, di akhir cerita, si pencerita itu kan akan memberikan pesan moral kan Bapak Ibu sekalian ya.
Kalau saya agak lain Bapak Ibu sekalian. Saya agak lain, nah kali ini saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Apa yang menyebabkan Pak Murung ini kehilangan sukacitanya? Mungkin kita akan cepat berpikir, ya penyebabnya adalah karena dia merasa istrinya nggak bangunin dari pagi. Dia merasa begitu Bapak Ibu sekalian. Dia kopinya merasa dingin dan lain sebagainya. Ban motornya pecah, anaknya ngomel, dan lain sebagainya. Kita cepat sekali untuk mencari jawaban demikian. Kita mungkin akan mencari jawaban dari setiap apa yang Pak Murung ini terima dari keadaan sekitarnya. Kebanyakan kita akan melakukannya kan? Namun bagaimana jika saya balik Bapak Ibu sekalian? Maksudnya bagaimana Kak Yudi? Bagaimana jika penyebab kemurungan yang dialami oleh Pak Murung ini bukan karena apa yang ia terima, tapi bagaimana ia merespon setiap peristiwa. Coba kita sedikit modifikasi ya ceritanya. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Waktu itu Pak Murung misalnya, oh iya besok saya mau nganterin anak, saya mesti tidur lebih cepat. Dia bangun pagi, dia telat sedikit Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia tanya istrinya, "Mah, kenapa tadi tidak bangunin?" Istrinya jawab begini-gini dan lain sebagainya. Kemudian disiapkan kopi. Kan bisa kan Pak Murung itu ngomong, "Mah, kopinya sudah dingin ya. Mah, bisa minta tolong enggak bikin kopi yang baru?" Istrinya akan bikinkan enggak? Ibu-ibu bikinkan enggak? Kalau dimarahin, dibikinkan enggak? Enggak ya? Enggak ya? Tapi coba kita lihat responnya beda begitu ya. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Seringkali sukacita itu bukan terkait apa yang kita terima, tapi soal bagaimana kita meresponi suatu peristiwa. Seorang yang hidupnya sederhana dapat bersukacita ketika ia menerima bantuan sembako 50.000 Bapak Ibu sekalian. Dia bersukacita Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi seorang pejabat yang korup tidak akan pernah puas. Sekalipun ia sudah menerima fasilitas, gaji ratusan juta, bahkan miliaran, dia tidak akan pernah puas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua ini berbicara tentang bagaimana kita merespon, dan itu sangat menentukan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Rasa syukur itulah yang kemudian menjadi sukacita kita yang tulus. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, dan berita itu sampai kepada Raja Herodes, ia tidak bersukacita. Raja Herodes tidak bersukacita. Hatinya menjadi geram Bapak Ibu sekalian. Karena ada raja baru yang lahir dan ini mengancam kekuasaannya. Herodes merespon kelahiran Sang Juru Selamat dengan hati yang gelisah. Tidak sukacita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, respon apa yang akan kita tunjukkan ketika Sang Juru Selamat Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini? Apakah kita akan menyambutnya dengan sukacita? Sukacita yang seperti apa? Sukacita karena apa? Bapak Ibu sekalian, ada kisah sukacita yang benar ketika Kristus lahir dan ini dilakukan oleh para gembala. Waktu itu mereka sedang menjaga kawanan ternak di padang. Bapak Ibu bisa bayangkan ya bagaimana angin dingin itu mereka rasakan. Bagaimana mereka harus tetap waspada dari binatang-binatang buas yang ingin mengancam ternak mereka. Bagaimana mereka harus tidur di tempat yang tidak nyaman, di alam liar, Bapak Ibu sekalian. Waktu dengar berita dari malaikat, para gembala cepat-cepat mereka pergi menjumpai bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin. Waktu sampai di sana Bapak Ibu sekalian, para gembala menceritakan kepada orang yang ada di sana, kepada Yusuf, kepada Maria, apa yang mereka alami. Semuanya menjadi heran Bapak Ibu sekalian. Para gembala bersukacita setelah mereka melihat sang bayi Natal, Yesus Kristus. Sukacita mereka Bapak Ibu sekalian adalah karena mereka melihat Sang Juru Selamat. Semuanya benar seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Dan mereka kemudian memuji Allah sebagai rasa syukur mereka, sukacita mereka. Bapak Ibu, Alkitab itu selalu berkata begini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita kita adalah respon kita terhadap Tuhan.
terhadap kebaikannya, pengharapan yang ia berikan, sukacita kita di dalam Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, itu menjadi sukacita kita. Bukan apa yang dunia ini berikan Bapak Ibu sekalian menjadi sukacita, tapi Allah sendiri menjadi sukacita kita. Waktu Kristus lahir Bapak Ibu sekalian, para malaikat itu berkata demikian kepada para gembala. Dalam Lukas yang tadi kita baca, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar, the great joy kepadamu. Apa sukacita itu Bapak Ibu sekalian? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang memberikan keselamatan hidup yang kekal, yaitu Kristus Sang Mesias yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijanjikan sejak lama, yang dinanti-nantikan, sekarang sudah lahir. Sorga itu memberitakan bahwa inilah sukacita besar itu. Seisi sorga itu bersukacita Bapak Ibu sekalian, dan memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia, di antara umatnya yang diperkenan olehnya. Ketika mendengar itu Bapak Ibu sekalian, para gembala itu bersukacita. Mereka memuji Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih oleh Tuhan, waktu Kristus lahir, sorga memberitakan sukacita yang besar. Apa sukacita itu? Kristus, Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan, membawa pembebasan dari dosa. Sorga bersukacita karena Kristus lahir. Apakah Bapak Ibu bersukacita? Seperti sorga bersukacita. Bersukacitalah di dalam Kristus, Sang Juru Selamat, bukan yang lain. Bukan yang lain. Apakah ada, Bapak Ibu sekalian, apakah ada dari antara kita yang menaruh sukacitanya kepada dunia yang sementara ini? Dan yang seringkali mengecewakan, bukan? Firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ia memberikan kita apa yang terbaik, paling baik, dan itu kekal. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian ada beragam respon kita yang bisa kita tunjukkan. Mungkin ada yang baru mengerti sedikit, tidak apa. Mungkin juga ada yang sudah mengerti. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kelak Bapak Ibu akan mengerti dengan sepenuhnya dan merasakan bahwa sukacita besar itu begitu indahnya di dalam kekekalan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang saat ini merasa kehilangan sukacita, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, keadaan kita masing-masing. Mari tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, mengapa engkau kehilangan sukacita? Mengapa engkau kehilangan sukacita? Apakah selama ini respon sukacitamu sangat bergantung dari dunia yang sementara ini, dari orang lain yang bisa saja mengecewakanmu? Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah cara pandang imanku sama seperti sorga? Waktu Kristus lahir, sorga memberitakan sukacita yang besar, yaitu Yesus Kristus sendiri, Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Apakah Bapak Ibu sekalian di masa raya Natal ini sukacita kita sama seperti sorga atau dunia? Bapak Ibu, Allah sudah memberikan kita sukacita. Kita adalah orang percaya yang telah penuh mengalami sukacita di dalam Kristus. Dunia bisa memberikan kita kesenangan, dan itu hanya sementara saja. Bahkan tidak jarang mengecewakan. Namun apa yang Tuhan berikan, itu selalu melampaui dunia ini. Ya memang Bapak Ibu sekalian, Tuhan memang tidak menjanjikan jalan hidup kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita, dengan tawa. Tidak Bapak Ibu sekalian, kadang bisa sedih, kadang bisa kecewa, kadang bisa berduka cita. Akan tetapi sukacita yang besar, yaitu Kristus akan setia menopang kita sampai nanti kita mengalami sukacita yang abadi di dalam kekekalan. Waktu kita kecewa Bapak Ibu sekalian, waktu kita kecewa dengan dunia, dan rasa-rasanya sukacita kita itu direnggut dari hidup kita. Ingatlah bahwa memang bukan dunia ini sukacita kita Bapak Ibu sekalian. Memang bukan dunia ini yang Tuhan berikan menjadi sukacita kita. Bisa saja saat ini Tuhan ingin ingatkan kita kembali, Kristuslah sukacita kita, bukan dunia, bukan yang lain.
ketika kita sadar akan hal ini, maka kita tidak mudah menjadi kecewa kan Bapak Ibu sekalian. Karena memang bukan dunia, bukan orang lain kok yang menjadi sukacitaku, tapi Kristus yang menjadi sukacitaku. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita tidak mudah berlarut dalam duka cita. Sebab memang bukan dunia yang menjadi sumber sukacita kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa.